Record jalan, rekaman jalan, tunggu absen nih. Absen jalan, oke kakak-kakak ya. Kita mulai saja sambil tunggu kakak-kakak yang lain. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom damai. Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua yang berada di ruangan virtual ini, kakak-kakak sekalian. Terima kasih kakak-kakak sekalian telah hadir kembali di ruang tatap maya kita kali ini setelah bertatap muka kakak-kakak di selama 7 hari, lumayan lama. Ya, kita lanjut saja pembelajarannya kita, kakak. Ini sudah ada nih kakak Paulus Bala juga masuk. Kita langsung saja pembelajaran kita hari ini, kakak-kakak. Kita ada di modul 2.6 ya kakak-kakak, tentang asesmen otentik. Sekedar informasi untuk kakak-kakak yang ingin enak, yang lagi hujan di sana tempatnya dan ingin enak dengar suara kakak bisa dicoba pakai. Enggak kedengaran suaranya, Iya. makanya telinga di HP. Iya, tidak apa-apa kakak, tidak apa-apa. Aman. Oh, iya. Iya. Ya. Oke kakak-kakak, saya izin lanjutkan slide-nya kakak ya. Oke, ini dia kakak, asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Apa itu asesmen otentik? Kita akan bahas lebih jauh di dalam nanti kakak ya. Oke, saya lanjutkan. Ini kesepakatan bersama kita yang selalu diingatkan selagi kita bertatap maya kakak-kakak ya. Yang pertama menyalakan kamera, yang kedua mematikan mikrofon, yang ketiga hadir seutuhnya, yang keempat menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Sama dengan hujan kakak ya, hal yang wajar, tidak bisa ada hal yang kalau tiba-tiba hujan tidak terlalu kedengaran ya, apa boleh buat, diusahakan semampu tak saja dengarkan kakak. Tunggu dulu kakak ya, saya kirimkan kakak media dulu. Kakak Metia, kakak Reza. Oke kakak ya, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Halo kakak-kakak, pada sesi kita kali ini tujuannya adalah peserta dapat memahami pentingnya asesmen otentik. Apa itu asesmen otentik kakak-kakak, kira-kira akan dibahas nanti lebih dalam lagi di sini. Yang kedua, peserta dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubriknya. Dan yang ketiga, peserta dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Oke kakak ya, kita lanjutkan. Ini agendanya kita hari ini kakak. Jadi ada agendanya kita di sini. Yang pertama adalah refleksi atau review hasil belajar mandirinya kakak-kakak di LMS sebelum kakak masuk ke tatap maya ini. Dan teruntuk kakak-kakak yang kewalahan masuk karena memang tidak dikerjakan dari awal dan masuk dari link, usahakan tetap dikerjakan kakak ya. Jadi itu kenapa ada review refleksi belajar mandiri di sini. Kakak, oke. Yang kedua agendanya kita adalah diskusi kelompok, dan yang ketiga adalah persentase kelompok, dan yang keempat adalah berefleksi dan pesan kunci, dan sambil kita melihat situasi dan kondisi yang ada waktunya nanti.
Kakak Son katanya juga hujan di Bituang. Tidak apa-apa kakak ya, kita usahakan saja semaksimal mungkin. Review atau refleksi hasil belajar mandirinya kakak-kakak yang ada di sini. Untuk membantu kita menguatkan pemahaman di review ini akan dibuat dengan menggunakan contoh gambar kakak. Nanti di dalam sini slide ada gambar. Jika ada yang tahu jawabannya, silahkan nyalakan mikrofonnya kakak-kakak kalau ingin dinyalakan mikrofonnya. Dan mulai berikan pendapatnya kakak-kakak. Anda juga bisa tulis di kolom chat, kakak-kakak bisa tulis di kolom chat. Nanti saya sempatkan kakak untuk bacakan yang ada di kolom chatnya kakak-kakak. Oke kakak ya, ayo kita mulai, saya next. Oke kakak, ada yang sudah lihat gambar ini di sini? Dari kakak-kakak yang ada di ruang virtual, ada yang sudah lihat gambar ini yang ada di modul tak sebelum masuk ke ruang virtual ini? Oke, kakak Son kasih jempol, otomatis sudah mina lihat kakak Son ini. Kakak Asmin aman. Untuk kakak-kakak yang lain, silahkan bisa tulis langsung. Kira-kira ini tes keterampilan gerak dribbling zigzag dan asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Yang ini kakak ya, ada 2 gambar di sini. Kira-kira menurutnya kakak yang mana di sini yang termasuk asesmen otentik kakak? Kakak Yunus sebelah kiri, kira-kira gambarnya ini kakak, atau sebelah kanan, kira-kira yang termasuk asesmen otentik? Belum kelihatan kakak. Oh, udah kelihatan jaringan mungkin kakak ya. Kelihatan gitu semuanya sebenarnya. Jaringan tak mungkin. Mana kakak Yansen? Oke, kakak Yansen tentara ya sudah. Kakak Yansen gambar B katanya. Oke. Untuk kakak-kakak yang lain, kakak Tiana baru masuk. Kalau kakak gambar B kakak Wiryaningsi. Oke, siap. Ini jadi sependapat kita ya. Ini jelas kakak, untuk asesmen otentik ini jelas yang gambar B-nya kakak. Melalui aktivitas sepak bola. Oke, kita lanjut kakak. Gambar manakah yang menunjukkan asesmen otentik? Coba jelaskan. Kenapa kira-kira kakak tadi gambar B? Kenapa gambar B itu tadi? Ini. Kenapa dia disebut asesmen otentik? Coba tuliskan untuk kakak Yansen tadi sama kakak Wiryaningsi. Coba tuliskan lagi alasan tak di kolom chat sambil saya tunggu-tunggu kakak. Kenapa kira-kira gambar B itu disebut asesmen otentik? Ini gambar A kakak ya, A, ini B, ini A, ini B. Saya tadi terlalu buru-buru kakak ya, tidak sampai lupa berdoa. Bisakah kita sepakat berdoa sekarang kakak? Oke kakak Son, kakak siapa dikasih berdoa kakak Son? Kakak Yunus Mudi. Oke kakak Yunus, silahkan berdoa dulu kakak Yunus sebelum kita lanjutkan sambil kakak yang lain menulis. Oke kakak-kakak siap? Ye. Oke, sebelum kita memulai tatap maya, kita minta pertolongan kepada Tuhan yang beragama Kristen yang saya pimpin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami yang ada di alam surga, memberikan kami kesehatan di dalam siang hari ini. Dan pada saat ini Tuhan, kami mulai tatap maya kami, berkati kami semua, berikanlah akal budi kami,
hingga kami boleh melanjutkan tatap maya ini mulai awal, pertengahan sampai berakhirnya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Kakak Yunus dan kakak-kakak yang lain. Maafkan kekhilafan saya. Terlalu fokus sama hujan. Oke, kita lanjutkan Kakak ya. Apa-apa. Ya. Oke, kita lanjut Kakak ya. Ini katanya Kakak Matius Demangopo, karena pada gambar ada proses evaluasi yang mengukur kemampuan siswa dalam pengetahuan keterampilannya di situasi dunia nyata. Mantap Kakak Matius Demangopo ya, kentara dia baca tadi, sempat baca sebelum jalan. Oke, kita lanjut slide-nya Kakak ya. Ini ceritanya jelas nih di jawaban selanjutnya. Tes keterampilan gerak dribbling atau zigzag itu tidak termasuk asesmen otentik. Dan asesmen otentik jelas nih termasuk asesmen sepak bola, melalui aktivitas sepak bola ini yang dia termasuk asesmen otentik. Oke Kakak ya, saya izin lanjutkan slide-nya. Oke, kira-kira kakak-kakak yang ada di sini kita coba saling berbagi praktik baiknya. Bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut? Kira-kira kakak, adakah yang bisa langsung jawab? Bagaimana kira-kira pelibatannya itu peserta didik kalau lakukan yang namanya asesmen otentik, kakak-kakak? Ada yang bisa jawab Kakak atau manfaatkan saja kolom chatnya Kakak semaksimal mungkin. Silahkan dituliskan Kakak di kolom chat. Kakak Wirya katanya Kakak Son. Sebentar Kakak Son, kita serang Kakak Wirya berdoa penutup. Oke Kakak Polus Bala silakan. Alas mengetik Kakak Polus Bala. Langsung saja Kakak Polus Bala dijawab. Suara ini masih kurang normal. Ya setidaknya Kakak Polus Bala sudah sehat-sehat dilihat jadi aman. Terima kasih. Polus Bala. Masih dalam tahap pemulihan Kakak. Belum sehat total. Iya. Ya. Semoga terima kasih. Ya, terima kasih bahwa pelibatan peserta didik dalam proses asesmen otentik dalam proses pembelajaran dapat dilakukan dengan beberapa cara ya untuk mendorong mereka menjadi lebih aktif dan reflektif dalam proses pembelajaran, yaitu yang pertama adalah bagaimana peserta didik itu berpartisipasi aktif dalam kegiatan fisik. Kemudian yang kedua, penetapan tujuan pribadi dan refleksi diri. Kemudian yang ketiga, umpan balik pada peserta didik. Jadi mungkin itu dari saya karena masih kurang sehat betul ini. Ya, terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih banyak Kakak Polus Bala, jawaban yang sangat luar biasa dan ikut membantu kita di ruangan virtual ini Kakak ya. Saya izin lanjut, betul sekali juga yang bilang Kakak Polus Bala pelibatan peserta didik. Di sini juga ada jawabannya Kakak Son, pelibatan peserta didik dalam proses asesmen bisa terjadi secara langsung dengan adanya partisipasi aktif dalam aktivitas. Ya betul Kakak, kurang lebih Kakak Son dan Kakak Polus Bala sama ya jawabannya. Aman Kakak.
Kita lanjutkan slide-nya kakak ya. Bagaimana kakak-kakak merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar di atas. Kalau ada kira-kira tadi itu 2 gambar di atas A dan B kakak. Bagaimana kakak-kakak merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar di atas terkait tujuan pembelajaran, bentuk aktivitas, dan pelibatan murid. Bagaimana kira-kira kakak? Atau kita next slide? Oh tidak, ternyata sebagai pengingat. Siap. Kakak, saya bacakan kakak Wiryaningsih, keterlibatan siswa dalam proses asesmen tidak hanya sebagai objek penilaian, tetapi juga sebagai subjek yang aktif dalam membangun pemahaman dan meningkatkan kualitas pembelajaran dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat aktif. Kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih bermakna dan bermotivasi. Betul sekali kakak Wiryaningsih. Kita lanjutkan saja slide-nya kakak-kakak ya. Oke. Dan ini kira-kira kelihatan di gambarnya kakak. Ini inti yang kita pelajari untuk modul 2.6 ini kakak. Kelihatan dijelaskan gambarnya. Langkah-langkah mendesain asesmen otentik. Oke, saya lanjutkan kakak saya sambil saya bacakan untuk kakak poin per poin. Ini yang pertama, langkah-langkah mendesain asesmen otentik, identifikasi tujuan pembelajaran, di mana kita mengidentifikasi tujuan pelajaran itu kira-kira langkahnya kita harus identifikasi terlebih dahulu tujuannya, harus jelas secara spesifik serta mencakup keterampilan pengetahuan yang akan diukur. Dan yang kedua, tetapkan kriteria, tetapkan kriteria pembelajaran. Bagaimana kira-kira caranya kita tetapkan kriteria pembelajaran? Itu tetap ada ceritanya, akan berurut sesuai dengan langkah-langkah mendesain ini akan muncul kakak ya. Yang ketiga, pilih aktivitas atau tugas otentik. Yang keempat, oke next. Yang keempat, rancang rubrik penilaian. Yang kelima, integrasikan keterampilan dan pengetahuan. Yang keenam, beri kesempatan untuk kreativitas dan keberagaman. Yang ketujuh, lakukan uji coba. Dan kedelapan, dapatkan umpan balik. Yang kesembilan, revisi dan peningkatan. Dan yang ke-10 itu refleksi. Jadi ini kira-kira tahapannya kakak yang akan kakak-kakak lakukan nanti untuk mendesain asesmen otentik. Saya lanjutkan kakak ya. Ini jelas semua di dalam modulnya juga kakak-kakak. Jika ada contoh kasus ini kakak-kakak, kira-kira seperti ini bunyinya. Jika dalam kelas kakak-kakak terdapat peserta didik yang heterogen, ada atlet, ada yang umum, dan ada juga peserta didik disabilitas, wah kompleks sekali ya. Dan tungkai yang tidak sama panjang. Seperti apa asesmen otentik dan rubrik yang dibuat kira-kira kakak? Kalau kompleks sekali, ini heterogen. Secara umum ada yang atlet, ada juga peserta didik disabilitas dengan tungkai yang tidak sama panjang. Silakan manfaatkan kolom chatnya, kira-kira kakak-kakak buat rubriknya seperti apa, bagaimana cara nilai. Sumkan juga. Nanti apa yang boleh tuh Pak? Utak kayak panggilan lah. Panggilan sama-sama. Ya kan memang panggilan PJOK Indonesia. Oke, sebagai pengingat kakak terkait bagaimana kita bisa melakukan asesmen otentik, mari kita lanjutkan saja slide-nya kakak ya.
sebagai pengingat, ini dia kakak, ada kira-kira di sana, ada kira-kira salah satu contoh alternatif asesmen dari permasalahan tersebut terdapat pada LMS di 2.6b. Kalau kakak-kakak sudah lihat dan kerja dan berelaborasi di sana secara aktif, pasti kakak lihat contoh asesmen yang ada di sini di LMS-nya kakak-kakak sebelum masuk ke ruangan virtual ini. Oke, saya lanjutkan kakak-kakak. Ternyata kita sudah diminta untuk berdis. Bagaimana pendapat kakak-kakak setelah membaca rubrik asesmen dari asesmen diri dan dengan portofolio? Ini dia tadi kakak-kakak. Ada contoh asesmen, ya kalau kakak lihat di LMS-nya kakak-kakak itu ada contoh asesmen diri di sana, di dalam sini. Ada contoh asesmen diri dan portofolio yang bisa digunakan sebagai asesmen otentik. Ini otentik kakak, sebenarnya saya perjelaskan dulu, ini otentik ceritanya kata sifat ya. Jadi ini asesmen otentik, asesmen yang betul-betul bisa dibilang untuk menilai peserta didik tak. Asesmen sumatif dan formatif itu termasuk asesmen otentik. Sifatnya oten dia kakak ya. Jadi asesmen otentik itu hitungannya dia kata sifat. Oke, sambil kita lanjut slide-nya kakak. Setelah kakak lihat, oke, kita sudah masuk kakak di tahap kakak lakukan sudah lengkap kakak masuk kira-kira ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, sudah lengkap parah ini di dalam. Oke kakak ya, sambil kita lanjutkan slide-nya kakak, saya akan bagikan kelompok kakak-kakak, ada kelompok A, B, dan C. Tentukan, jadi kakak-kakak nanti di sini diminta tentukan tujuan pembelajaran dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran terlebih dahulu melalui sebelum membuat form rubrik. Jenjang pendidikan dibebaskan, bebas. Jadi jenjang pendidikan bisa SD, SMP atau SMA kakak ya. Kelompok A membuat rubrik penilaian diri siswa, kelompok B membuat rubrik penilaian oleh teman, dan kelompok C membuat rubrik observasi guru. Jadi observasi guru kakak ya ceritanya. Oke, waktu pengerjaan selama 30 menit. Medianya pengerjaan dibebaskan bisa Word, PPT atau lainnya selama bisa dipresentasikan. Oh, oke. Oke, kita diminta langsung selamat berdiskusi. Saya berikan waktu beberapa menit kakak untuk bagikan ke kelompok tak. Saya ajak dulu pakai aplikasi kayak tadi. Diminta ke 2 kelompok. Aplikasi kemarin. Bilang stop Karesa. Jamika ditampilkan. Langsung bisa saja saya copy satu-satu masuk.
Itu kekurangannya kalau tatap maya tidak ada yang kodong suaranya Kakak Reza. Oke kakak silahkan saya sebutkan langsung kelompoknya kakak ya. Yang pertama, kelompok yang pertama kakak Matius, saya selalu Matius de Mangopo, yang kedua kakak Monica Lili Padang, yang ketiga kelompok yang pertama Matius de Mangopo, Monica, Mares Renden, Asminarto dan Irwan. Kelompok kedua kakak Son, kakak Yunus Payung Sirenden, kakak Hendra, kakak Paulus Bala, sama kakak Samuel. Yang ketiga kakak Reza, Wiryaningsi, Ardes, Metiana, kakak Metiana, sama kakak Yansen. Oke, kakaknya diingat nama kelompoknya. Silahkan langsung klik gabung nanti di sana setelah ada pemberitahuan gabung kakak. Oke kakak, silahkan bergabung ke roomnya masing-masing. Kakak Ardes, silahkan gabung ke roomta masing-masing. Kakak Ardes, kakak Semu, kakak Hendra. Kenapa kakak Irwan terlempar? Ya kelompok berapa saya tempati? Di kelompok 1 kayaknya Kanda. Kalau saya mau Semu di kelompok 2. Ini saya ulangi sebutkan tadi. Yang kelompok 2 itu kakak Son, Yunus, Hendra, Paulus Bala. Masih jelek jaringan karena pengaruh hujan mungkin kakak. Jadi begini. langsung saya di dalam kelompok ini enggak? Kelompok 1 kita kakak. Siap. Halo kakak-kakak semua, apa kita kerja ini kelompok tak? Waduh, Berapa orang satu kelompok ini kakak? Karena banyak sekali saya lihat. 5 orang. masih ada yang kayaknya 6, berapa kak? 5, karena ini hanya dibagi 3, berarti 5. Kita di bagian A membuat rubrik penilaian diri.
Pembelajaran apa menurut petang? Itu di layar. membuat form rubrik dengan materi sepak bola. Yang kita bikin itu rubrik penilaian diri. Kan dibagi 3 tadi toh. Ya. Jadi yang kita buat itu penilaian diri siswa seperti apa rubriknya. Tujuan pembelajaran dalam membuat forum rubrik. Apa itu kelana? Lebih bagus kayaknya kalau tatap muka ini, Kakak. Lebih bagus kalau tetap muka. Lebih cepat. Lebih cepat. Iya, lebih cepat terselesaikan. Iya, di kadang terkendala jaringan kalau tetap maya. Kita tunggu dulu kakak-kakak yang lain. Kakak Ardes gabung nih ke kelompoknya. Masih ada kayaknya tersesat. Tadi kelompok berapa Kak? Tadi ada juga sama Kak Wir ya. Ini pindah lagi. Tersesat ki itu. Saya pindahkan ki. Kakak Irwan di kelompok 1. Kelompok 1 itu. Tidak tahu Hendra itu di mana? Hendra di kelompok 2. Tersesat juga. Oh, tidak nauke pi kakak Hendra. Sama Kakak kakak Yansen. bola. Ada yang muncul oke tak di situ Hendra, kakak Hendra. Mungkin di kandang ayam itu. Hendra. Mana hilang juga kelompokku. Yansen Mardi juga tidak tahu kelompoknya. Di kelompok mana kakak Yansen? Di terakhir Kakak Yansen kelompok 3. Oh, tunggu. Saya ada minta oke-nya, silahkan di oke kakak Yansen. Terlalu kiasi kan tetap muka itu. Mau terus berada. Kalau ini tetap saya. Sama Hendra. Ku cari di ruangan nih kelompokku nah hilang nah. Ada silahkan lihat di grup kakak untuk anunya ya. Untuk soalnya. Jadi kami kerja yang kelompok A ini membuat rubrik penilaian diri siswa. Iya kakak. Saya izin stop share supaya kita kakak di sini kerjasama. Nah, saya belum di kelompokku ini kila. Oh iya ya. Dari tadi di sini kakak Yansen ternyata. Tidak ada muncul tombol oke-nya kakak Yansen. Biar di sini saja. Oke. Permainan apa rate layala teh? Sepak bola. Iya, materi sepak bola kan. Tadi sepak bola. Tujuan utama permainan sepak bola menciptakan gol sebanyak mungkin ke gawang lawan. Kakak Yansen di kelompok 3 ya, tunggu kakak Yansen. Muncul tombol oke-nya. Oke, sudah muncul. Oke, silakan bergabung ke sana kakak. Siap. Kakak Hendra. Kakak Hendra. Mana kakak Hendra ini tersesat juga. Silakan klik tombol oke-nya kakak Hendra dan bergabung ke kelompoknya kakak Hendra. Malu bertanya itu jalan terus. Tersesat. Ini ramai di sini karena 2 akunku masuk ke sini. Saya kasih keliling dulu itu akun 1ku di. Nanti bingung nih kelompok sebelah apa mau bikin. Silakan bekerja sama kakak ya. Itu tugasnya ada tadi dan silakan dilanjutkan. Permainan sepak bola atau meningkatkan
penguasaan keterampilan teknis. Kita setujui dulu kita ambil SD, SMP atau SMA. SMP itu. Ada kedua sama Pak Irwan di dalam. Dengan Hendra juga SMP. Saya sendiri SD. Jadi saya ikut saja. Bisa? Kakak Maria, Kakak Matius. Bagaimana Kakak Irwan? Kita ambil SMP, SD apa SMP antara SMP SD ya antara itu. SMP Mila. Tergantung kesepakatan saja kakak. Kalau SMP sembarang SMP saja. SMP karena banyak di dalam ini yang SMP. Boleh lah. Boleh. Oke. Langsung rubriknya yang dibuat ini kah atau tujuannya dulu? Kita buat mulai dari tujuannya, kemudian kita capaian tujuan, baru kita bikin rubriknya yang tadi, yang bagian A tadi tuh. Oke. Oh itu ada bikin di grup kayaknya Kak Fasil. Ada tadi tuh. Tentukan tujuan pembelajaran dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran terlebih dahulu sebelum membuat form rubrik. Iya. Kita tentukan dulu materinya apa? Ada materinya ditentukan, sepak bola. Oh sepak bola lah. Iya. Jadi kita tinggal tentukan kelas 7 kah, kelas berapa kah. Tuh. Baru kita buat RPP-nya. Bukan RPP, kita buat apa? Rubrik. Rubrik penilaiannya. Seandainya main map ini selesai nih. Terus terang kakak saya. Ya, kalau saya di sini jarang sekali buat RPP. Terus terang saja. Sama jika itu kan dah. Karena tidak ada tuntutan dari kepala sekolah, jadi ya begitu saja. Seandainya ada ya mungkin Kita betul. Iya. Jadi kita buat buat saja di Word Kakak Irwan ya. Iya. Di Word. Baru ya di Word saja. Karena ditentukan tujuan pembelajarannya, nanti kita cari. Tunggu saya browsing dulu contoh formatnya. Tujuan pembelajarannya itu bagaimana ini, Dik? Kita tentukan dulu tujuan pembelajaran ini. Adakah yang punya ini? Coba kita, ada katanya dibuat Kakak Matius. Boleh Kakak dimasukkan di sini, tidak apa-apa di share screen karena hanya akan tampil di rapat ini. Kalau ada kita bikin di Word atau di mana. Mungkin ada di kakak Irwan. Baru sebentar cari juga kakak. Oh, sama juga. Tujuan. Mana orang di sini di main room. Halo kakak-kakak.
Sementara Halo. bikin mind map kakak. Oh, di anu itu kakak di share screen is karena supaya kelihatan nih. Di share screen nih main map tak? Anak kakak Irwan, share ki kakak Irwan. Penting bisa dipresentasikan kakak Irwan bebas Pak, mungkin pakai media apa. Tadi kan banyak media yang diminta dipersilahkan mau PPT, mau Word, mau Canva kah langsung bebas dari kakak Irwan. Sementara kakak, sementara. Ini yang merem. Share screen ki kakak Monik. Kakak Monik siapkan ki kopi tak dulu. Kasih nyala dulu Mekta. Tidak mandi. Ya, tidak ada masalah. Nah. Share Kakak Irwan screen buka ki Word ya. tahu supaya kelihatan nih di rekaman kakak Irwan. Baru on the way tahu abang. Atau Canva tuh bagusnya Canva baru share linknya itu Canva sama-sama kita langsung lagi borong itu Canva. Seandainya banyak waktunya kakak bisa. Iya di Iya, terbatas waktu. kurang lebih 20 menit. Kurang lebih 20 menit lagi ada kakak Dian. Halo kakak Dian. Halo. Kakak Dian itu silakan kakak Dian. Agak sinyalin tadi mic-nya itu tapi malu-malu kakak Dian. Lagi breakout room mereka kakak Dian. Nah, ini dia. Ada yang muncul kakak di layar. Sudah, Luar sudah. biasa kakak Irwan memang tidak ada obat kakak Irwan. Ada contoh rubrik di sini kakak. Tinggal kita tentukan tujuan. Lebih duluan rubriknya daripada tujuannya ini. Tidak ada masalah, tulis langsung lagi tujuan di atasnya. Iya, ya. Begitulah. Tidak ada masalah. Tinggal ditambahkan tujuannya di atas. Bisa dibaca kakak atau saya perkecil Bisa. dulu. Bisa, bisa. Ada tambahan untuk tujuan dan kriterianya. Bagaimana kakak Fasil? Bolehkah? Bukankah ini yang kita kerja apa penilaian diri? Atau bagaimana kak pekerjaannya ini? Iya, cocok Mi. Kan asesmen otentik itu ceritanya dua. Dia ada penilaian dirinya peserta didik sama ada portofolio. Tapi tadi 3I muncul lagi karena ada observasi guru. Tapi khusus mungkin saja untuk penilaian diri kita untuk kelompok kelompok 1 tuh. Khusus di situ jadi kita.
Malu-malu kakak admin kok udah ngomong. Ini miat minta yang sebenarnya harusnya ke Toraja kemarin pas tatap muka. Tapi sibuk dia mau ujian CPNS. Ketik tujuannya dulu. Tujuan pembelajarannya kakak Irwannya. Ada di sana kah? Tidak ada kakak. Adakah yang punya contoh sesuai dengan Halo kriteria kakak mungkin lah. admin. Kalau tujuan Iya, saya, ini ada Kalau tujuan sepak- pembelajaran untuk saya kirim di ini saja. Kolom chat Kolom bisa. chat. Iya, iya. Tunggu ya. ada saya kirim Ada itu, Kak. chatnya admin di sana. Di WA, Kak. Bisa dikopas dari sana kak. Bisa dari sini. Bisa jika hanya di copy itu kakak Irwan. Bisa jika kayaknya kakak. Ini satu tujuan ini kah? Satu. Bisa jit. Bisa di satu, bisa dibagi-bagi. Saya kalau bikin tujuan pembelajaran seperti itu. Peserta didik dapat ada di situ menganalisis, menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan, menganalisis di situ berarti pengetahuannya di situ ya. Mampu menganalisis. Tapi di sini tujuannya yang saya ambil dari modul ini langsung di ini. Satukan, menganalisis dan menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan aktivitas pembelajaran menendang bola. Setelah itu apa? Peserta menganalisis dan menunjukkan kemampuan. Kalau di sini tujuan pembelajaran dengan yang kriteria penilaian kira-kira sudah cocok kakak atau ada yang mau diubah dulu? Kalau penilaian diri tuh apa ya? Format penilaian konsep diri peserta didik itu bukankah berupa pernyataan? Kalau penilaian Portfolio lah. diri, kayaknya bukankah itu yang tunggu ya, bukankah yang seperti ini? Tunggu ya, saya bagikan ke ini. Coba kita yang bagikan kak, saya hentikan dulu supaya dilihat teman-teman. Tunggu ya, bukankah contoh saya lihat dulu ini. Seperti ini kah atau bagaimana? Format penilaian konsep diri toh? Penilaian diri. Iya. Yang belajar dengan ada di sini yang contohnya itu kolomnya seperti ini ya. Nomor baru pernyataan. Bagaimana ini? Ini dulu saya. Bukan yang ada kolom ini toh, ada
ada kolom pernyataan, baru alternatifnya ya atau tidak. Contoh pernyataannya, saya berusaha belajar dengan sungguh-sungguh, ya apa tidak. Bukankah seperti itu yang dikatakan penilaian diri? Kalau saya Kalau yang coba apa? Coba dulu browsing dulu Irwan. Contoh penilaian diri, contoh format penilaian diri, karena itu yang saya dapat. oh, coba saya perlihatkan ini oleh kakak. Iya, coba. Sudah muncul kakak? Belum. Belum muncul lah? Muncul kakak, Ya, muncul. yang Muncul. seperti tunggu. Ya, termasuk ke itu Saya dapat penilaian yang seperti ini, keterampilan. yang penilaian diri. Kalau penilaian keterampilan. Sudah muncul di layar lah? Belum? Sudah. Sudah kakak, sudah. Meningkatkan penguasaan keterampilan teknis. Contoh rubrik penilaian diri. Kayaknya itu yang saya maksud. Maksudnya kita tinggal ganti di situ karena ini berhubungan dengan materi sepak bola ya. Jadi tinggal kriteria penilaian yang diganti. Jadi yang bagaimana ini kakak? Contohnya yang mau dikasih masuk. Yang seperti ini, rubrik penilaian diri, karena ini yang kita kerja di kelompok tak. Yang ini yang saya tampilkan contoh begitu saja. Iya, contoh seperti ini, Mina. Nah, isi materinya di dalam. Ini kan senam contoh, ini kan contohnya, ini kan senam lantai. Nanti kita ganti, iya kita ganti dengan sepak bola. Sesuai dengan Sepak bola ya. Saja seperti ini, kriteria penilaiannya, teknik gerakannya seperti apa. Kriteria penilaian itu teknik gerakannya apa sudah baik atau bagaimana. Sesuai dengan tujuan pembelajaran nanti kita isikan masuk kriteria penilaiannya toh. Sudah mampukah menendang bola? Iya. Cocok itu. Coba saya cari dulu sempat ada yang langsung materi. Mampu menendang bola, menahan bola, mengoper bola. Nah, iya. Mana saya ini kakak? Operan selalu tepat sasaran, jarak maupun baik jarak. cepat. Operan awalnya tepat sasaran, mungkin masih. Siswa dapat menyelesaikan penugasan bola dengan akurat cepat. Sulit mengukur dengan akurat. Ini mengoper bola ya. Di tujuannya itu apa? Ada mengoper bola, menghentikan bola, menggiring. Boleh lah. Kita contoh ambil mengoper, menghentikan, menggiring dengan menyundul. Tinggal di Ini tujuannya. Iya, tinggal di ini tujuannya ditambahkan toh. Baru ini yang di atas, yang ini yang di atas ini apa? Yang kriteria penilaiannya toh. Kriteria penilaiannya Iya. mengoper dengan sudah melakukan mengoper dengan baik sesuai dengan tujuan lah. Artinya kita tulis dulu tujuannya di sini toh. Siswa Kalau ini dapat yang saya tampilkan apa kak, kita kan sudah ada tujuannya di atas. Siswa dapat menguasai teknik dasar mengoper bola dengan akurat dan cepat. Ini contoh penilaiannya di bawah. Kriterianya. Iya, seperti ini, Mi. Jadi makanya saya bilang tinggal kita ganti tujuannya di atas, kita sesuaikan dengan ini. Yang ini dari atas. Iya. Yang penilaiannya itu disesuaikan dengan siswa dapat menguasai teknik dasar mengoper bola
menahan dan menggiring, tahu di tujuan. Iya, iya. Jadi tinggal diganti yang ini kriteria penilaiannya ke bawah. Saya tampilkan lagi yang Excel tadi lah supaya kita tadi. Ini masukkan di Atau yang ini misalnya yang ini di saja. Ini saja baru tinggal diganti masuk. Iya, yang itu misalnya, Kak. Oh iya, iya. Tunggu dulu Kakak. Oke. Kalau saya di sini aspek yang dinilai ada 3. Melakukan teknik passing kaki bagian dalam dengan gerakan yang benar, baik dan benar. Melakukan teknik perkenaan kaki pada bola dengan gerakan yang baik dan benar. Melakukan gerakan lanjutan saat passing atau menendang bola. Bagaimana Kakak Aman? Kurang lebih 12 menit lagi waktunya. Akan diamankan Belum Kakak. Ngeri ditentukan. kakak-kakak yang di sini. Gaspol Kakak Akan Aman. diamankan Kakak Irwan. Coba main Domininya ini yang kelihatan. Iya, kalau main map tidak ada obat. Lebih enak main map daripada gini-ginian. Selesai biar 10 menit. Belum move on dari tatap muka di. Iya, enak tetap muka Kakak. Enak transportnya jujur-jujur saja. Enak hariannya. Coffee break. Kalau break, kalau kelas tak kita. Kelas 003 andalan entong. Anda kalah. Ya ada Reza. Sama pengembara. Bagus muka dan suaranya Kakak Reza di kelas sebelah. Ada Oh, bisa, Mi? suaranya, tapi pakai HP. Oh, pakai HP. Kalau ada katanya mau diketik, baru ganti laptop lagi. Kerja keras Kakak Reza. Bisa Jilang, maksudnya berjalan 2 itu. Laptop Iya, dengan berjalan HP. dua. Tak masalah. Selagi bisa dimaksimalkan tahu. Sudah muncul Kakak. Luar biasa Kakak Irwan. Calon ranking 1 ini. Sudah, Kak, sudah. Sudah muncul. Belum ya? Muncul sudah. Calon ranking 1 ya. Calon ranking 1 semua yang ada di sini ternyata. Tinggal kita ganti di situ. Kan ini tentang mengoper bola ya. Jadi kita ganti misalnya di nomor 1. Apa itu sesuai dengan tujuan tadi. Mana itu tujuan pembelajarannya kita? Tujuan peserta didik dapat menganalisis dan menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan apa baik. Mengoper, Jarak menendang spesifik bola menendang. dengan benar. Jadi Oh, iya. kita ganti masuk itu yang nomor 1. Menendang dan mengoper lah. Menendang atau mengoper de bola
dengan benar atau dengan baik. Yang ketiga, yang kedua menghentikan bola dengan baik dan benar. Kemudian ada 3 mau menggiring. Jangan itu menyundul. Bola boleh juga sih ditambah. Menghentikan bola Menghentikan atau menahan. Iya, atau menahan lah. menghentikan atau menahan. Garis miring. Atau mengontrol lah. Apakah? Iya, menghentikan, mengontrol, menahan sama. Menghentikan atau mengontrol bola. Kemudian yang ketiga di sini menggiring. Yang keempat lah Ustaz, 3 saja. 3 mau. Boleh tambah itu yang keempat menyundul. Dengan baik dan benar. Kasih begitu semua lah atau Iya. bagaimana? Iya, dengan baik dan benar karena kita ke umumnya ini. Waktu sisa sedikit. Berarti di sini apa nih? Di situ sangat baik berarti mengoper bola. Apa itu menendang mengoper dengan baik dan benar. Kalau sangat baik berarti Sangat baik berarti lebih. mengoper bola tepat sasaran. Sasaran. Tetap sasaran. Mampu Menendang mengoper. atau mengoper bola Tepat sasaran. sasaran. Menendang mengoper bola. Menendang mengoper. Tepat pada sasaran lah. Mengoper bola. Terarah dan tepat sasaran. Kemudian baik. Terarah dan tepat sasaran. Iya, karena penilaiannya sangat baik ya. Oh. Ini yang baiknya Kayaknya satu tempat Pak Semo ini sama Bapak Dio. Terarah dan tepat pada sasaran. Oke, untuk baiknya Apa itu baiknya? itu mengoper bola. kadang meleset le. Tambahkan. Iya. Sisa ini di atas mengoper umumnya. Operan umumnya cocok ini. Itu saja. Itu mau. Operan umumnya tepat sasaran namun kadang-kadang meleset. Cukup operan sering meleset dari sasaran. Sulit mengoper bola dengan akurat. Pas itu. Langsung yang menghentikan. Menghentikan. Atau mengontrol mau saja bahasanya bagus di situ. Kontrol saja lah. Kalau sangat baik mengontrol bola di penilaian sangat baik. Apa itu? Tunggu dulu.
Oke, yang mengontrol kakak sangat baik apa di situ? Di kolom sangat baik itu mengontrol bola bagaimana di situ. Kontrol bola dengan Tepat. menggunakan teknik yang tepat, apakah? Dengan mengontrol bola dengan mengontrol bola dengan tepat. Mengontrol bola dengan tepat. Tepat. Dan Kakak 3 menit lagi. mengontrol bola dengan tepat dan sulit. Kalau main map ini selesai. Dan sulit di lawan. Kita lebih ke permainan ya. Atau yang itu tadi Kak yang saya tampilkan di game ini karena dia cuma satu tujuan itu tentang mengoper saja. Mana kata dia? Boleh. Karena kita ambil contohnya saja di yang tadi mau saja. Iya. Iya boleh lah. Itu misalnya yang tadi lah. Betul. Kan contoh rubrik saja. Iya. Nanti kalau ada yang bertanya, kita jelaskan nih kalau misalnya penilaiannya tentang menggiring ya ganti saja itu bagaimana menggiring bola yang benar. Kalau ada yang bertanya, kalau tidak ada yang bertanya berarti sudah paham semuanya. Ya Jajam yang tadi. Biasa itu bertanya Pak Semo karena ada Pak Asmin di sini. Tidak apa-apa kalau juga itu Kak Asminarto menjawab. Siap. Nanti untuk pertanyaannya Anda bilang begini, teruntuk Kak Asminarto karena di sana ada Kak Asmin. Tidak apa-apa Kak Asmin ya. Tidak apa-apa. Siap ya. Siap. Yang kita tampilkan Kak Asmin nanti menendang. Jadi menendang. Kalau misalnya ada yang bertanya tentang mengontrol bilang sama Ji. Menendang dengan menggunakan kaki bagian dalam. Iya, mengontrol juga begitu. Yang dikatakan Kak Reza itu hari. Betul. Bisa di stop share Kakak Irwan karena sudah habis waktu. Bisa di stop share baru sambil menunggu untuk Belum, masih ada 1 menit. Oh, masih ada. Iya, bentar itu ada waktu bom nanti kalau terlak kembali, ada bom nanti itu. Oh, begitu. Jelek jaringannya ini Kakak Yunus, terlempar kembali ke main room dulu baru pergi ke kelompoknya lagi. Oh, dong. Asal hujan di Nusalu, hujan keras. Sama di sini habis hujan deras jadi kadang jaringan agak-agak ini. Tidak tahu juga nih kenapa berpengaruh kalau hujan. Apalagi kalau tidak hujan. Ada saya tugas aku kerja tadi ya. Sama Kakak Yunus juga. Jadi tidak sempat masuk. Jadi untuk hari ini kalau banyak lewat link. Tidak apa-apa. Tidak sempat juga masuk kayaknya itu lewat AT itu. Tidak apa-apa Ji. Nanti jangki dulu buru-buru keluar di gas dulu. Tapi saya ada juga tugasku itu belum yang di 6 berapa tadi itu belum. Masih ada yang belum saya sempat jawab. Makanya masuk lewat kan Fasil tadi dia bilang waduh tidak kerja tugas sini. Kentar langsung kena fotokan Kak. Kalau saya ini tugas yang bisa dimasuk di ini. Yang masalah ini di bagian yang bagian paling depan itu yang 2 JP. Katanya Pak Semo dia bilang sudah tidak ada lagi tetap Maya karena sudah ada masih ada 8 kali 7 kali lagi 8 sama ini. 7 kali lagi ya. Iya. Kali berapa itu? Ada perkalian itu ya. Sama Mami.
Oh, Kali pulsa mami itu Kak Kasmin, masih ada jadi tunggu. oh kali pulsa. Heeh. Oke, tidak apa-apa. Yang penting masih Kayaknya ada tidak lama berpencar mini mereka. Kayaknya tidak lama berkumpul mi. Ada mi bom. 25 detik lagi. 23. Kak Irwan, ipuan nanti tugasnya yang copy paste. Muncul mi Kakak Wirya. Halo Kakak Wira. Kakak Asmin, adakah Iya. bakso sampe? Ada. Tunggu orangnya gabung baru dibahas waktu Kita tunggu Kakak Samuel. Penasaran itu bakso sampai Kakak Wirya. Sama juga saya kamu Niko. Lama-lama Singa kau di kanan singa ini. kau di Nusalu kalau anu. Nyidam dulu kamu Nike. Supaya saya antar ke Eh, sana. berutang kau itu sama Lisu, nah tanya Lisu, betulan Kak, sudah mi. Masa? Iyo, bilang Kakak Lusina bilang berutang gini. Ada Mika Samuel, ada kata bakso sampai ke Samuel. Mengidin itu kamu nih. Aduh, kurang jelas suaranya Kakak Son. Kenapa Kakak Son? Ketemu kalau seminggu lah. Sampai di dalam. Sebelumnya itu sudah digas. lebih enak bertetap muka Kakak ini daripada bertetap maya. Tetap muka cepat jadi main mapnya. Oke kakak-kakak, bagaimana rubriknya? Aman negara? Aman lah ya. Bagaimana ada perwakilan dari beberapa salah satu kelompok yang langsung mau presentasi kakak? Atau pakai Ki Budaya 003? Putar. Kayaknya putar bisa aja kak. Oke, putar. Di kelompok berapa kakak Son? Kayak di mana ada kakak Son itu di situ naik. Sama kelompok 2 di begitu. Sama Semu. Kita lihat. Tunggu saya share screen putarnya kakak. Oke, kelihatan di layar kakak di. Oke, dalam hitungan ketiga 1, 2, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. 1, 2. Suaranya ketua kelas saya belum pernah aku dengar. Di mana Ki Kakak Ardes? Oh, selamat kakak untuk kakak Son. Kelompok 3. Bukan media yang pertama. Kakak Ardes. Oh, Kakak Ardes katanya ada Kema kali kakak. Oh. Ketawa kakak Son selama ini. Bukan media yang pertama. Ini. Kak Wira. Saya kelompok 3. Mana ini teman-temanku? Resa mana kok mau presentasi? Anu tahu kakak Reza kita moderatori kakak Wiryaningsi persentase. Izin stop share kakak ya. Silahkan waktu dan tempat saya berikan kakak. Kakak Reza. Kakak Reza, kakak Yansen. Cek. Oke, mantap kakak Ya, oke, Reza. Reza. Kakak Reza, silahkan. Tentang apa lagi itu dibahas kakak? Tadi Kak Basmi. 5 liter Kak. 5 liter. Observasi guru kakak. Observasi guru, oke. Ada Ya, itu selamat kutantukan sore semuanya. baca. Oke, silakan kakak Reza. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3. Saya sebagai moderator dan kakak-kakak lainnya, siapa yang bisa membacanya nanti ya. Kami akan mempresentasikan tentang observasi guru ya. Kepada kakak Wirya dipersilakan untuk membacanya. Ada Kak Yansen, Kak Risa.
Iya, atau Kakak Yansen. Dipersilakan. Oke, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu contoh rubrik penilaian observasi guru. Cocok ini Kak Fasil? Observasi guru. Oke, yang pertama itu dimensi. Ada 3, yaitu perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Di sini kami berikan tentukan tingkat kinerja. Ada 4, sangat baik, baik, cukup, dan perlu diperbaiki. Di perencanaan pembelajaran, sangat baik, rencana pembelajaran sangat rinci, relevan, dan bervariasi. Baik, rencana pembelajaran cukup rinci dan relevan. Cukup, rencana pembelajaran kurang rinci atau kurang relevan dan perlu diperbaiki apabila tidak ada rencana pembelajaran yang jelas. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran. Kriteria sangat baik jika mampu menciptakan suasana belajar yang aktif dan menyenangkan siswa dan sangat terlibat. Apabila dibaik, kriterianya mampu menciptakan suasana baik yang cukup aktif sebagian besar siswa terlibat, dan cukup apabila suasana belajar yang kurang aktif hanya sebagian siswa yang terlibat, dan perlu diperbaiki apabila suasana belajar pasif siswa kurang aktif. Yang ketiga, evaluasi pembelajaran sangat baik jika menggunakan berbagai teknik penilaian yang bervariasi dan relevan, memberikan umpan balik yang aktif konstruktif. Baik apabila menggunakan beberapa teknik penilaian, memberikan umpan balik yang cukup konstruktif, dan cukup apabila jarang menggunakan teknik penilaian yang bervariasi, umpan balik kurang konstruktif, dan perlu diperbaiki apabila tidak menggunakan teknik penilaian, tidak memberikan umpan balik. Itulah hasil diskusi kami. Saya kembalikan ke moderator, Kak Resa, monitor. Ya, itulah hasil presentasi kami yang dibawakan oleh Kak Wirya. Dipersilakan kepada kakak-kakak sekalian memberikan masukan, tanggapan. Mungkin jangan pertanyaan karena apa? Karena waktu. Terima kasih. Kakak Risa luar biasa. Ya tutup Mika Resa, nggak ada kayaknya. Padahal tuh mau bertanya, Oke, tapi terima kasih. kamu ke Kak Risa jadi tidak jadi. Karena kalau kakak bertanya pasti saya akan jawab, dan saya jawab pasti lama. Tidak perlu Kak bertanya Kakak Resa, karena sudah luar biasa Kakak Resa sudah bisa bersuara lewat tatap maya. Iya kakak. Saya kasihan pakai HP ini. Apa aja Kakak Resa, namanya usaha tidak mengkhianati hasil. Iya kakak. Oke ya, tidak ada yang bertanya, jadi tidak ada yang kasih masukan, berarti paparan kami sangat jelas ya. Oke, terima kasih. Tahu mengangkat tangan. Oh iya kakak, dipersilakan kepada Kakak Paulus untuk memberi masukan. Ya, terima kasih. Ya, setelah melihat pemaparan hasil kerja kelompok 3, sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Ada rubrik penilaian. Cuma yang saya mau tanyakan bahwa apakah ada rentang nilai yang dimasukkan dalam kriteria dalam rubrik itu? Terima kasih Kak Resa. Oke, terima kasih atas tanggapan dari Kak Paulus Bala. Ya, jadi
rubrik penilaian yang kami pakai itu memakai angka sangat baik, angkanya 4, 3 angkanya baik, 2 angkanya cukup, dan 1 angkanya perlu perbaikan atau perlu diperbaiki. Mungkin seperti itu Kak Paulus. Oke, terima kasih. Jadi mohon maaf Kak Resa, saya bertanya karena saya tidak tahu rentang nilainya berapa. Sudah jelas Kak Resa? Tidak ada kayaknya Kak Resa. Oke, terima kasih Kak Paulus. Mungkin Oke, makasih. saya ambil alih saja. Mungkin sudah terima kasih atas tanggapan dari kakak-kakak semua. Diskusi kelompok 3 sampai di sini saya kembalikan ke Kak Fasil. Oke, terima kasih Kakak Wiryaningsi, dan sedikit tentang nilai tadi. Bagus memang Kakak ya kalau itu rubrik ada rentang nilainya supaya enakin nilai nantinya. Oke, saya lanjut Kakak putar lagi ini di kelompok 3 sudah hilang, siap-siap untuk kelompok selanjutnya. Kelompok 1 dan 2, saya putar Kakak ya, 1, 2. Oke, teruntuk kelompok 1 waktu 7 menit, saya persilahkan Kakak. Aman kelompok 2 ini. Mana nih Kakak mau siapa tadi kelompok 1? Kakak mau nih, Kakak Irwan, Kakak Asmin, Kakak Maresi Renden. Siapa lagi satu tadi ya? Silakan Kakak. Langsung Kakak Irwan gas, iya, siap. Saya Pak moderator. Kakak Irwan presentasi ya. Baik, terima Zoom kasih. sedikit Kakak Irwan supaya kelihatan. Iya, sambil Kakak Irwan mempersiapkan presentasi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan asesmen otentik pada permainan sepak bola, di mana kami materinya apa yang kami diskusikan adalah tentang penilaian diri, rubrik penilaian diri siswa pada permainan sepak bola. Jadi saya berikan kesempatan kepada Kakak Irwan untuk membacakan hasil diskusi kami. Silakan Kakak Irwan. Halo Kakak Irwan. Error mungkin jaringannya Kakak Irwan ini. Oke. Selamat sore Kakak-kakak. Sore Kakak. Sore. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mewakili kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu tentang rubrik penilaian diri siswa, di mana tujuan pembelajaran yang kami angkat dalam diskusi kami yaitu siswa dapat menguasai teknik dasar mengoper bola dengan akurat dan cepat. Di sini kriteria penilaian yang kami tentukan ada 3, yaitu akurasi operan, kekuatan operan, dan waktu operan. Di mana untuk rentan nilainya ada 4, yaitu sangat baik, baik, cukup, dan perlu perbaikan. Untuk kriteria pertama, akurasi operan. Untuk penilaian sangat baik, siswa dapat
operan selalu tepat sasaran, baik jarak pendek maupun jauh. Untuk kriteria rentan nilai baik, operan umumnya tepat sasaran, namun kadang-kadang masih meleset. Kemudian untuk nilai cukup, operan sering meleset dari sasaran dan dikatakan perlu perbaikan apabila sulit mengoper bola dengan akurat. Kemudian kriteria penilaian kedua yaitu kekuatan operan, di mana nilai dikatakan sangat baik apabila operan kuat dan terarah sehingga bola mudah ditangkap oleh teman satu tim. Kemudian dikatakan baik apabila operan cukup kuat namun kadang-kadang terlalu lemah. Kemudian operan terlalu lemah sehingga sulit ditangkap oleh teman satu tim, itu nilainya cukup. Kemudian perlu perbaikan apabila sulit memberikan kekuatan yang cukup pada operan. Kemudian kriteria penilaian ketiga yaitu waktu operan, di mana nilai itu sangat baik apabila operan dilakukan dengan cepat dan tepat waktu sesuai dengan situasi permainan. Kemudian nilainya dianggap baik apabila operan dilakukan dengan cukup cepat. Kemudian nilai dianggap cukup apabila operan dilakukan terlalu lambat sehingga menghambat serangan tim. Kemudian perlu adanya perbaikan apabila sulit melakukan operan dengan cepat. Baik kakak, itulah yang sempat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke kakak, saya bantu ambil alih atau jaringanku yang hilang. Ada kakak ya suaraku ya? Iya. Ada kena jempol-jempol ki kakak Son. Aman kakak Son, kakak Asmin. Berarti jaringannya kakak Irwan, kakak Monica. Oke kakak, untuk kakak-kakak yang lain. Oh ada nih kakak Monik, silakan kakak Monik. Iya, mungkin jaringannya kakak Irwan kurang bagus ya, tapi bisa dilihat di situ ada di share screen kakak Irwan. Apa ada kakak-kakak yang mau bertanya terkait presentasinya? Ini terkait apa ini ya? Kalau tujuan pembelajarannya mengoper bola dengan akurat dan cepat. Kalau misalnya materinya misalnya rubriknya kita mau ganti dengan menggiring bola, tinggal kita ganti ini yang kriteria penilaiannya kakak-kakak ya. Kalau misalnya kita mau menilai apa di sini teknik dasar menggiring misalnya atau menyundul bola dan lain sebagainya. Kriteria penilaiannya seperti apa? Jadi kalau misalnya ada yang mau dipertanyakan, kami berikan kesempatan atau mau menanggapi atau mau menambahkan, silakan kakak-kakak. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, demikian pemaparan hasil diskusi kami kelompok 1. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, sekian dan terima kasih. Oke kakak Monik, terima kasih. Silahkan kakak Irwan di stop share persentasenya. Makasih kakak Irwan. Selamat kelompok 2 kakak ya. Barusannya kelompoknya kakak Son selamat, padahal biasanya kelompoknya kakak Son naik duluan. Kita lanjutkan saja slide-nya kakak ya. Mengingat waktu kita kurang lebih beberapa menit lagi, 4 menit lagi, kita langsung saja di slide-nya. Ini tadi kakak sudah melakukan persentase beberapa, walaupun kita belum dapat ini yang bagian B-nya, membuat rubrik penilaian oleh teman, dan ini sebenarnya salah satu poin penting untuk kakak-kakak
menerapkan yang namanya asesmen otentik kakak ya. Jadi ketiga hal ini yang membuat asesmen kita menjadi otentik dalam melakukan penilaian. Oke, semoga kakak tetap mengerti esensinya dari materi ini. Ini esensinya kita kakak membuat asesmen otentik yang ketiganya, rubriknya. Saya lanjut saja kakak, ini kita sampai di tahap berdiskusi tadi, berpersentase, dan ini ada Padlet kakak yang saya buatkan, langsung saya buatkan ini. Apa hal baru yang Anda dapatkan dari sesi diskusi ini? Jika Anda diminta untuk rubrik kembali proses seperti apa yang akan Anda lakukan, pentingkah kita lakukan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Ini pertanyaan ketiga. Dan pertanyaan keempat, jika kita tidak melakukan asesmen otentik, apa dampaknya untuk pembelajaran PJOK? Jadi linknya itu kakak saya sematkan langsung di grup nantinya supaya kakak tetap isi itu link. Langsung di grup WA kakak, grup kelas tak, supaya kakak-kakak yang kayak kakak Ardes kan dia sementara di jalan katanya tadi, supaya dia tetap lihat dan kerjakan ini link. Saya lanjutkan saja ini kakak, jangan mikir kerja mengingat waktu, tinggal 3 menit ternyata. Saya lanjut, ini kita sekarang masuk ke tahap berefleksi dan pesan kunci. Dan ini dia kita berefleksi kakak, saya langkahi saja kakak, kita langsung masuk ke tahap pesan kuncinya kita hari ini. Yang pada intinya asesmen itu membantu pembelajaran pada anak, dan yang kedua pesan kuncinya melibatkan murid dalam asesmen. Ini ada tadi sebenarnya melibatkan murid pada asesmen itu ada di kelompok 2, walaupun kelompok 2 lolos kakak ya. Jadi di situ intinya kita libatkan peserta didik melakukan penilaian terhadap temannya. Jadi itu artinya kakak melibatkan murid dalam asesmen. Dan ada gaya belajar juga yang seperti ini kakak. Jadi bisa dibilang digabungkan gaya mengajarnya kakak yang pelibatan siswa itu dan kasih masuk asesmen otentik tentang pelibatan murid dalam asesmen, itu pesan kuncinya kakak. Saya lanjutkan slide-nya kakak hari ini. Peserta yang pada intinya pada akhir sesi kita hari ini kakak-kakak, yang pertama peserta dapat memahami pentingnya asesmen otentik, insya Allah kakak memahami pentingnya. Dan yang kedua, peserta dapat menyusun kerangka asesmen otentik kira-kira seperti yang kakak-kakak buat tadi, itu kerangkanya kakak, tinggal dipertajam lagi. Dan yang ketiga, peserta dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Jadi itu tahapnya diskusi kita. Ada sempat kok pertanyaan tadi dari kakak Paulus Bala, adakah nilai rentang nilainya ini? Bagusnya itu memang kakak, kalau rentang nilai bagus dikasih poin per poin kayak 4, 3, 2, 1 kayak kakak Wiryaningsi, tapi lebih bagus juga kakak kalau poinnya misalnya sangat baik itu dari 99 sampai 81 sampai 76 itu baik, 75 ya, dan seterusnya kakak ke bawah, itu bagusnya rentang penilaiannya kita yang bagus juga bisa digunakan. Dan ternyata ini sudah tidak ada slide terima kasihnya kakak, mentok slide-nya ternyata. Ini ternyata sudah akhir dari slide-nya kita sekarang. Saya izin untuk kakak-kakak izin stop share kakak ya. Silahkan aktifkan kamera kakak untuk sesi foto kali ini di pertemuan tatap mayanya kita. Ternyata pertemuan kita tadi tidak ada tahap terima kasihnya, jadi dilupai. Untuk kakak-kakak yang ada sekarang, silahkan aktifkan kamera kita berfoto. Kakak Irwan, kakak Paulus Bala, kakak Wiryaningsi, kakak Samuel. Tidak ada obat kakak Timo. Oke kakak, silahkan pasang gayanya kita masing-masing. Bagaimana gayanya kakak? Oke kakak, itu gayanya kakak Son tadi. Ya, ini katanya. Nomor 5 ya kakak, aman kalau nomor 5. Gaya apa ini Son? Aman kakak tanya kayak kalau nomor 5, jangan nomor 2 kakak, bahaya. Gaya apa ini Son? Gaya Main.
Smile tuh kakak, smile, gitu maksudnya. Oke, Ada kakaknya tuh kayaknya kalian saya Oke, saya foto 1, 2. Satu kali. Tuh. Kasih full layar ki dulu. 1, 2. Saya izin stop record. Satu orang dulu kakak pimpin doa, kita baru stop record. Dapat tadi punya hak untuk menunjuk. Oh kakak Yunus, silakan kakak Yunus tunjuk salah satu orang untuk pimpin doa kakak Yunus. Ya, kalau perlu Pak Paulus Bala supaya cepat sembuh. Silakan kakak Paulus Bala. Supaya cepat sembuh karena Jaringan ini bermasalah terus ini. Jaringannya. Di awal kakak, energi. Silakan. Ya, Jaringan. Siapa tunjuk Pak Bala? Bala tunjuk. Baiklah, sebelum kita bubar dari Tata Maya ini, mari kita doa menurut keyakinan, kepercayaan kita yang agama Kristen saya yang pimpin. Doa dimulai. Kembali kami datang mengucap syukur padamu Tuhan atas kebaikan, kemurahan, pertolonganmu, memberikan kami kesempatan di dalam mengikuti pembelajaran tatap maya pada sore hari ini. Saatnya kami akan kembali ke atas rutinitas kami selanjutnya. Kiranya Tuhan memberikan kami umur panjang, kekuatan, kesehatan di dalam menjalankan tugas kami, sehingga kami tetap kuat, sehat, hidup, memuji muliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya minta waktunya kakak-kakak 10 menit, jangan dulu keluar dari sini kakak, dari room, supaya saya jelaskan agendanya kita ke depan. Saya izin dulu stop record supaya rekaman kita sudah aman dan absennya sudah aman. Oke kakak ya, izin stop record.